kita akan membahas komentar-komentar kalian yang ada di TikTok ataupun di YouTube ya kan. Oke, guys, kita langsung aja tanya orangnya ya kan. Halo bro, wih. Halo bro, halo. Ya bro, kabar bro di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini. Kabar lumayan cukup buruk. Pertama biasa pun ikut naik. Agak sulit. Emang bahaya ya ini ya, apa ya di tengah ekonomi yang lagi kacau ini, apalagi dolar lagi benar-benar naik parah ini. Cuman namanya kita hobi, tetap harus jalanin aja. Kalau hobi nggak pandang-pandang apa kan, namanya hobi mau gimana? Ya hobi mah tetap harus jalan lah ya. Ya tapi ya seenggaknya kita harus sesuaikan dengan isi dompet ya bos. Waduh. Oke, langsung saja kita bahas pertanyaan kalian ini. Pertama, motor tahun berapa? Ini motor tahun berapa ya kira-kira? Ini motor tahun 2012. Ini masih terlalu muda karena waktu awal-awal itu kalau nggak salah tahun 2007 atau tahun 2008 ya motor ini baru keluar. Ya. Ini Pada saat itu saya ingat banget tuh, ini motor benar-benar primadona. Apalagi kan ini apa dua silinder pertama ya? Ya, 2 silinder pertama ini maskotnya 2 silinder nih. Pertama di Indonesia ini dia. 2 silinder pertama, 2 karbu, 2 pipa pertama ini dia. Ini dia. Tapi emang dilihat ganteng bener nih motor ini. Waduh. Oke, langsung aja. Pertanyaan kedua, ini motor udah berapa lama pakainya? Motor udah lumayan cukup lama ya, udah tahunan juga. Mungkin lupa lah, pokoknya udah tahunan juga. Tapi enggak waktu pas baru pertama kali 2008 baru beli, enggak. Tapi udah ada ya, kisaran berapa tahun belakangan lah. Kenapa ambil ini? Ya itu karena 250 sekarang tuh mahal-mahal harganya bos. Ya kan, kita mending ambil yang ini aja, bentuknya juga timeless ya kan, nggak kemakan oleh zaman, jadi gas ini aja sih. Ini buat tahun sekarang juga masih ganteng sih, keren. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga ini, kesan-kesan pakai motor ya gimana nih? Setelah berapa lama nih kesannya gimana? Oh, kesan naik motor ini? Kesannya kayak ini nggak sih, jadi boy anak jalanan? Ya, kelihatan lebih ganteng ya. Boy anak jalanan tuh yang jadi sekarang anak langit masa. Tapi emang keren sih, bener-bener timeless nih motor. Oke, Ya. lanjut aja. Part apa aja yang udah diganti? Part apa aja nih bos kira-kira udah diganti? Kalau part itu nggak banyak sih. Paling kayak preload, ini preload kita udah ganti jadi WR3, terus setangnya pakai stang Bipro. Ganti jadi Ya. tang gitu nih. Ya, stang Bipro yang 10 derajat ya ada ya. Habis itu master remnya itu kita ganti RCB, terus satu set sama dia punya kopling nih, handle koplingnya kita ganti juga. Kiri kanan ya? Kiri kanan dia satu set itu. Nah, Apa lagi tuh? nah terus cover triple clamp-nya kita pakai Nui Racing Project. Apa tipe kan itu yang mana ya? Yang ini covernya ini. ini nih. Ya, ini nih covernya. Keren. Ya sebenarnya itu kalau mau lebih bagus sih pakai triple clamp-nya diganti. Cuman karena kemarin mau ganti yang triple clamp-nya yang buat PNP-manin ini kayaknya nggak ada. Udah beli online 2 kali tapi 2 kalinya itu nggak PNP. Makanya udahlah pakai yang covernya aja. Guys, kalau kalian ada yang PNP buat Minbu triple clamp, boleh guys nanti kasih tahu linknya ya. Thank you. Langsung kontak aja di bawah ini ya. Oke, boleh guys. Thank you guys. Tapi memang iya sih, bagi motor tua ya, ini bener-bener pacar bener-bener susah dicari ya. Ya benar. Sangat susah dicari sih. Seandainya ada pun mahalnya mahal banget. Contoh kayak karbunya aja masih belasan juta dia sekarang. Karbu originalnya ya. Itu karbu doang tuh belasan juta. Ya karbunya doang belasan juta. Makanya kalau yang naik Minbu ini ya sebisa mungkin karbunya jangan sampai rusak. Emang harus perawatan sih ya, apalagi motor tua ya suka rewel gitu ya. Benar. Tapi tergantung juga. Makanya kan ada pepatah bilang semua bisa beli tapi tidak semua bisa merawat kan. Waduh, sangat dalam. Oke, kita lanjut aja nih. Untuk 2000 untuk oh iya, reviewnya belum kelar. Wah, ini terlalu nafsu hostnya ini ya diganti. Nah, terus speedometernya itu ada yang pakai apa ya? Ini udah digital udah ya. digital dia. Aslinya dia analog ya bukan? Analog. Tapi kayaknya analognya udah lama kan, jadi pakai yang digital aja sih. Oke, lebih modern. ya karena dia ada voltmeternya juga kan, terus sama termometernya juga, jadi bisa pantau juga. Ya. Oke. Nah terus part yang udah diganti lagi CDI-nya kita udah pakai BRT yang dual band Power Max itu ya lumayan oke lah. Nah terus kalau untuk ke kaki-kakinya itu kita udah ganti dari peleknya pakai apa ya kemarin ya, Virosi. Pelek udah Virosi. Nah terus
Iya, depan belakang. Dia yang belakangnya 5,5 in. Karena suka moge look sih. Nggak kebeli mogenya ya coba kita jadi moge look aja. Tapi dalam Tapi ini bannya juga tebel banget nih kayaknya nih. Beda sama standar ya kayak. ya bannya itu yang di depan tuh ukuran satu berapa? 140 kayak. 120 apa 140 gitu lupa. Nah, terus yang di belakangnya ini pakai yang ukuran 180. Belakangnya ini pakai 180. Wah ini kayaknya ada motor-motor baru lagi nih kayak kecet balap ya. Enggak, kita nggak bisa balap. Ban gede itu nggak bisa balap ban gede. Cuma bisa ya ngereba-reba aja anak halos ngereba terus. Oke, tadi dia juga katanya udah ganti CDI ya katanya. Berarti ini apa? Motornya udah tanpa limiter dong berarti. Oh ya, makanya bisa sampai RPM mentok motor ini. Cuman ya itu kalau keseringan ya nanti mentok, dia punya sehernya, stang sehernya cepat bengkok. Makanya ya mentang-mentang udah open limit jangan langsung gas terus. Itu aja. Harus di sekolahin ya tetap ya tangannya ya. Ya, tangan harus tetap sekolah. Nah, terus armnya juga udah ganti kita. Armnya udah ganti juga. Armnya itu pakai armnya R1, motor R1 M Custom. R1-nya itu armnya ya. Kita Agak lebih mundur gini. ya, dia kayak ini nggak sih, kayak lebih long arm gitu kan. Ya. Dia pakai R1 Custom dia. Nah, terus sama kaki-kaki yang terakhirnya ini yang kita ganti adalah ini. Apa namanya? Underbone-nya kita pakai Nui. Kalau pakai yang mahal-mahal, waduh. Buat ngurus motornya mahal, bensin mahal, aduh. Kayak waduh, cukup ya kita dana pelajar lah. Ya sebenarnya sih tanpa ubahan banyak juga udah cakep motornya ya. Tapi ya biar lebih moge look lagi ya tetap harus optimal lah ya. Ya itu dia, karena gearnya aja 3 juta. Waduh. Gearnya aja, makanya pakai gear yang copotan aja, kayak misalnya bukan copotan, misalnya yang aftermarket. Kayak triple S tuh di kisaran 1,5 deh kalau nggak salah. WR3 juga oke. Oke guys. Kalau kita bahas harga part-partnya nih kayak cukup mahal semua nih. Cukup bikin dompet kita terkikis ini. Waduh, cukup bener-bener sakit hati kalau kita dengar harganya ini. Kalau dari harga enggak cukup kikis. RCB enggak begitu mahal. RCB itu masih di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta semua lah inilah. Paling yang di atas 1 juta itu ya itu kayak CDI, knalpot ya kan. Terus sama arem sama pelek ban itu di atas 1 juta. Yang selebihnya ya di bawah 1 juta. Enggak. Kita enggak bukan orang kaya. Kalau orang kaya kita naik jetpack, Mas. Waduh, ngeri. Ini kenapa panjang kayaknya? Pakai WRX apa ini? Tipe apa? Oh, ini yang limited ya kalau nggak salah. Kemarin itu kalau nggak salah tipenya GP2 berapa gitu. Pokoknya beli sama orang juga ini karena terbatas kan. Terus kemarin ada yang nawarin sempet juga di marketplace, dia tawarin oke, angkutlah, karena demennya kenapa ambil ini, suaranya itu nggak terlalu berisik. Oke, boleh di spill coba suara ya. Di spill dulu suaranya. Oh, boleh kita jalan ya. Oke, coba. Adem sih suaranya ya, cukup adem, kagak kayak apa? Kayak suara satu silinder yang benar-benar berisik gitu. Tapi ini kan 2 silinder ya. Lebih mendem suara sih. Ya ada harga ada kualitas lah ya. Ya, dibilang ada harga ada kualitas, cuman dibilang harganya mahal juga enggak juga, cuman ya karena ini edisi terbatas, ya mungkin dikasih yang spesial sih untuk edisi yang ini ya. Makanya gue tertarik banget karena ya nggak berisik. Mau pakai di jalan dalam gang pun oke aja. Tapi kan ini udah pakai lama ya. Kira-kira udah pernah ganti gaspol belum? Gaspol udah pernah ganti. Udah pernah ganti. Kalau gaspol sampai habis kayaknya powernya hilang juga dan suaranya juga cempreng ya. Kayak kaleng nggak sih? Ya benar. Tapi ini adem sih, enak sih. Oke. Ada lagi part udah diganti belum bang? Partnya kayaknya udah semua deh. Semua ya? Udah semua lah kayak. Nggak banyak part yang diganti karena motor tua juga kan. Ini saya lihat masih baik yang review ya nih. Kayak ini nih, ada aksesoris tambahan gak ya? Kayak, wih keren banget ini. Kayak apa, kelelawar gitu di depannya. Nah, ini bukan kelelawar karena banyak yang pakai motor ini terus warnanya merah, jadi pengen tampil kesan yang berbeda aja kan ya, jadi kita coba tambahin aksesoris dikit aja, meskipun ya kadang terlihat aneh kan, tapi biar beda aja. Kalau cari di parkiran pasti kelihatan. Ada lagi gak ubahan-ubahan lainnya gitu? Kayak aku lihat juga depannya kayaknya agak diceperin dikit kayak. Ya itu karena tadi pakai preload, kita setting ceper kan, jadi lebih agak nunduk sedikit sih. Lebih kayak ini nggak sih sensasinya Pak? Moto3 kan? Lebih rebahan lah ya. Ya lebih rebahan juga kan, kita pasukan orang males nih, jadi rebah terus. Nih disc brake ada ganti gak? Apa bawaan dari pabriknya ini?
disc brake kedepannya mau ganti, jadi mau pakai double disc. Ini udah ada itunya kok, apa? Paketnya ya. Ya udah ada lubang-lubangnya juga dari peleknya. Terus tinggal ganti aja, cuman nanti aja kedepannya lah. Kaliper gini masih standar depan belakang. Standar oke sih, standar oke. Tadinya mau ganti RCB, cuman kata yang lain-lain, komunitas lain katanya standar oke kok. Gitu. Udah cukup lah ya. Untuk apa review-review yang lainnya mungkin kedepannya kita bisa bikin konten lagi lah. Kalian bisa lihat aja video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut aja. Kira-kira irit gak ya? Untuk 2026 ini, kira-kira pakai Ninja Karbu 250 ini ya, masih irit atau kagak ini? Dibilang irit atau enggaknya itu tergantung tangan kalian sih guys ya. Tangan kalian di sekolahin apa enggak. Cuman memang pada dasarnya itu Ninja ini itu hitungannya itu perbandingan bensinnya itu 1:20 kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya kalian sudah bermain di pengapian, contoh kayak CDI, coil, dan busi, pokoknya pengapiannya bagus lah. Mungkin ya bisa 22 atau 23 lah. Tergantung dari tangan kalian juga sih guys. Oh, berarti kalau udah ubahan pengapian harusnya lebih irit lah ya. Ya, karena kalau pengapian kalian bagus, otomatis pembakaran kalian jadi maksimal. Itu yang setahu saya sih dari bengkel ya. Setahu saya dari bengkel kayak gitu. Bengkel selalu ajarinnya kayak gitu. Pengapiannya bagusin aja. Nanti motornya, performanya akan oke. Oke, bengkel mah nggak mungkin bohong lah ya, apalagi bengkel terpercaya lah. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, sayang sekali nih, kayak video kita kagak begitu panjang. Untuk 2026, apakah masih cocok pakai Ninja 250 Karbu ini? Kalau menurut gue ya, 2026 masih layak sih, karena kalau menurut gue seberapa lama waktunya itu ya nggak pernah kita bisa nilai. Dari Ada ya itulah, karena kan kalau naik motor itu yang kita cari itu sebenarnya cerita kita pada saat kita di jalan. Nah itu kenangannya itu yang akan bisa ganti. Kalau dibilang worth it apa enggak, sangat worth it. Ya itulah, tergantung lagi ke kalian. Kalian semua pasti bisa beli motor ini, karena motor ini harganya itu untuk saat ini ya kisaran 10 sampai 15 juta. Tapi dengan perawatannya itu ya nggak semua orang bisa rawat. Yang paling sulit itu kan bukan untuk pas kita mendapatkannya, tapi yang paling sulit itu adalah kita menjaganya di saat dia ada. Waduh. Sangat dalam sekali kata-kata mutiaranya ya, waduh. Oke, mungkin video kita cukup untuk sampai sini saja ya.